Perintah Raja. Ester 8. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru Bani Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap Raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka Raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada Raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, Bani Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap Bani Yahudi. Maka Raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan Raja. Serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan Raja dan jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh Raja, dan Raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman putra Hamedata, Bani Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan Bani Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena dia sudah mengacungkan tangannya kepada Bani Yahudi. Tuliskanlah atas nama Raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai Raja, karena surat yang dituliskan atas nama Raja, dan dimeteraikan dengan cincin meterai Raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera Raja, dalam bulan yang ketiga yakni bulan Siwan pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai ditulislah surat kepada Bani Yahudi, dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada Bani Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin meterai Raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan Bani Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Adapun naskah surat itu adalah sebagai berikut. Raja Agung Ahasweros kepada para bupati 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia, kepada para pembesar daerah dan kepada semua orang yang mengusahakan kepentingan kami, salam. Banyaklah orang yang setelah sangat dihormati oleh kebaikan hati para dermawan, yang berlimpah-limpah lalu menjadi tinggi hati. Mereka tidak hanya berusaha mencelakakan bawahan kami saja, tetapi mereka pun bahkan berusaha mengancam para dermawannya, oleh karena tidak dapat menanggung kekenyangan. Demikianlah mereka tidak hanya melenyapkan rasa terima kasih dari tengah-tengah manusia saja, tetapi mereka pun membesarkan diri dengan kemegahan orang yang tidak tahu akan yang baik. Dalam pada itu mereka menyangka dapat lepas dari pembalasan yang benci kepada yang jahat, yang datang dari Tuhan yang mengawasi segala sesuatunya. Sering juga banyak orang dari antara yang diserahi kekuasaan ikut bersalah kepada darah yang tidak bersalah atas ajakan beberapa sahabat yang kepadanya dipercayakan urusan perkaranya. Dengan demikian mereka terjerumus olehnya ke dalam malapetaka yang tak terpulihkan. Memang dengan tipu muslihat hati busuknya orang-orang macam itu telah memperdayakan hati lurus dari para penguasa yang utuh. Perlu saja orang memperhatikan betapa banyaknya kelaliman yang dikerjakan oleh sampar penguasa yang tak pantas, tidak hanya menurut kisah-kisah kuno yang tadi kami kemukakan, tetapi juga di depan mata kepalamu sendiri. Selanjutnya di masa yang datang kami hendak berusaha,
supaya kerajaan kami ada dalam keadaan damai tanpa kekacauan bagi semua orang. Dengan maksud itu kami hendak mengadakan perubahan-perubahan dan dengan kemurahan yang wajar mengadili apa saja yang dihadapkan kepada kami. Demikian pun halnya dengan Haman putra Hamedata, orang Makedonia itu. Dia sebenarnya sekali-kali tidak berdarah Persia dan sebetulnya berdiri jauh dari kebaikan hati kami, melainkan hanya bertamu pada kami. Dia mendapat perikemanusiaan yang kami taruh terhadap setiap bangsa itu sedemikian rupa, sehingga dia disebut Bapa kami dan disembah oleh semua orang sebagai orang yang menduduki tempat kedua pada tahta kerajaan. Tetapi oleh karena ia tidak dapat menanggung martabat yang tinggi itu, maka dia berikhtiar merebut kerajaan serta nyawa kami. Dengan tipu daya yang berliku-liku caranya dimintanya, supaya Mordekhai, penyelamat kami yang di mana-mana berjasa baik, dan juga Ester, penyerta dalam martabat kerajaan kami yang tak bercela, dibinasakan bersama dengan seluruh bangsa mereka. Dengan cara demikian Haman menyangka dapat menyendirikan kami dan mengalihkan kekuasaan Persia ke dalam tangan bangsa Makedonia. Tetapi kami sendiri mendapati bahwa bangsa Yahudi yang oleh si Durjana keparat diuntukkan bagi penumpasan, bukan penjahat adanya. Sebaliknya mereka diperintahkan oleh hukum yang paling adil. Kudapati pula bahwa mereka itu adalah anak dari Yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Agung dan yang hidup, yang untuk kami sendiri serta nenek moyang kami telah menetapkan kerajaan ini dalam keadaan yang paling teratur. Maka dari itu kamu berbuat baik dengan tidak menggunakan surat yang telah dikirim oleh Haman putra Hamedata itu. Sebab orangnya yang telah mengerjakan itu sudah digantung pada tiang bersama dengan seisi rumahnya di dekat pintu gerbang kota Susan. Hukuman itu sungguh hukuman yang setimpal, yang segera ditimpakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa atas diri Haman. Naskah surat ini hendaklah kamu tempelkan di depan umum di semua tempat, supaya bangsa Yahudi dibiarkan hidup menurut hukumnya sendiri dan supaya mereka dibantu, sehingga dapat menangkis orang yang pada hari kesesakan itu akan menyergap mereka, yaitu pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa telah membuat hari itu daripada hari celaka untuk bangsa terpilih itu menjadi hari sukacita bagi mereka. Adapun kamu sendiri, bangsa Yahudi, hendaklah bersama dengan hari-hari peringatan lainnya, kamu rayakan juga hari khusus ini dengan perjamuan-perjamuan besar. Dengan demikian hari tersebut akan menjadi sekarang maupun kemudian bagi kami sendiri dan bagi orang-orang Persia yang baik hati suatu hari keselamatan, sedangkan bagi orang-orang yang telah melawan kami akan menjadi suatu peringatan akan kebinasaan. Tiap-tiap kota dan pada umumnya tiap-tiap daerah yang tidak akan berbuat sesuai dengan titah ini dengan tombak dan api akan dihancurkan tanpa kenal ampun, sehingga untuk selamanya tidak hanya menjadi tempat yang tidak dimasuki manusia lagi, tetapi juga suatu tempat yang dibenci oleh binatang-binatang buas dan unggas. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan Bani Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu, atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekhai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Bani Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara Bani Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada Bani Yahudi.